titrasi argentometri. Titrasi argentometri adalah titrasi yang menggunakan garam agenitrat sebagai larutan standar atau preaksi untuk penentuan ion halogen dan sianida. Ion-ion ini dapat membentuk endapan atau senyawa kompleks dengan ion Ag+. Karena larutan preaksi atau standarnya adalah agenitrat atau argentum nitrat, maka titrasinya disebut titrasi argentometri. Titrasi argentometri adalah salah satu bagian dari banyak proses pengendapan dan pembentukan kompleks. Di dalam titrasi pasti dibutuhkan larutan standar ya. Larutan standar yang digunakan adalah bisa garam agenitrat ya, kecuali yang teknis ya. Dia mempunyai kemurnian yang tinggi, yaitu 99,9%. Sehingga garam agenitrat dapat digunakan sebagai zat standar primer. Tetapi dalam praktikum kalian, agenitrat dianggap sebagai standar sekunder ya. Kemudian primernya menggunakan NaCl ya, larutan NaCl. Sebelum dibuat larutan agenitrat AR ya, analytical reagent ya, harus dikeringkan dalam oven pada 120 derajat Celcius selama 2 jam ya. Jadi untuk barangkali ada lembab ya, air lembab, maka air itu harus diuapkan ya. Titik air berapa? 100 ya. Tapi di sini 120 karena air itu berada di dalam garam ya, di dalam garam pasti nanti titik didihnya ya itu lebih tinggi ya selama 2 jam. Kemudian didinginkan dalam eksikator. Baru nanti setelah dingin baru boleh ditimbang. Jika digunakan agenitrat yang belum dimurnikan atau yang teknis, maka harus dilakukan pembakuan dengan larutan standar primer NaCl. Sebelum dibuat larutan NaCl AR ya, harus dikeringkan dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian didinginkan dalam eksikator. Baru nanti digunakan sebagai standar setelah ditimbang dengan berat tertentu ya. Seperti titrasi asam basa ya, di dalam argentometri itu juga ada kurva titrasinya ya. Jadi ada kurva titrasinya namanya kurva titrasi pengendapan. Kalau kita lihat di sini adalah volume agenitrat ya sebagai titrannya. Kemudian di sini adalah PCl min dan PI min ya. Ini misalnya titrasi Cl min atau misalnya titrasi I min ya. Kemudian P artinya apa? P artinya min log. Ya, seperti pH itu ya, min log H+. Kalau ini min log Cl min. Ya, Cl min dan min log I min. Seperti itu ya. Kemudian nanti berdasarkan volume, jadi ada hubungan antara volume dan PCl atau PI min sananya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dengan penambahan volume Ag nitrat misalnya di sini 10 mili ya. Itu nanti bisa dihitung berapa Cl min yang ada ya itu. Ya. Di sini kemudian nanti semakin banyak agenitrat maka Cl min semakin kecil ya, I min-nya juga semakin kecil, lah itu berlawanan dengan P-nya ya. P kan min log ya, min log konsentrasi, berarti semakin ke atas ini sebenarnya konsentrasinya semakin semakin kecil ya, semakin kecil. Ini kan berlawanan ya. KSP AgCl adalah 1,2 pangkat minus 10. KSP AgI adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 16. Ya, kalau kita lihat di sini yang AgCl ini lebih tajam ya daripada yang AgI. Ya.
Tapi ini tidak dimaksudnya untuk mencari indikator ya, jadi hanya untuk mempelajari gitu ya, mempelajari jumlah Cl- atau I-nya ya selama titrasi. Ya, kalau asam basa kan mempelajari perubahan pH selama titrasi. Kemudian kalau dibalik ya, sekarang volume agen nitrat ya, di sana volume pasti volume titran ya. Kemudian yang ke atas ini adalah PAG plus ya, PAG plus. Awal ya, di awal-awal sebelum ditambahkan Ag plus, tentunya jumlah sebelum ditambahkan agen nitrat tentunya jumlah PAG plusnya itu konsentrasinya sangat kecil sekali ya. Jadi ini kan berlawanan dengan konsentrasi ya, karena min log ya, min log, maka ini min 16 kan gitu kalau di sini ya. Gitu ya. Jadi nanti semakin lama konsentrasi Ag-nya semakin besar malah menurun ya. Karena ini volume semakin besar berarti kan konsentrasi Ag semakin besar. Coba kita lihat contoh cara perhitungan PAG plus ya. Hitung ya PAG plus ya, PAG dari larutan selama titrasi ya 50 ml NaCl 0,0500 molar ya dengan agen nitrat ya 0,1 molar. Setelah adisi ya dengan penambahan reagen ya 0,00 mili, maksudnya setelah ditambah Ag 0,00 mili artinya tidak ditambah ya. Kemudian yang B setelah ditambah agen nitrat 25,50 mili, kemudian setelah ditambah 25 mili, kemudian setelah ditambah 25,50 mili ya. Nah, ini caranya ya. Nanti yang kurang tolong diteruskan ya. Ini yang D ini yang belum ya. Coba nanti buat latihan. Yang pertama karena Ag nitratnya belum ditambahkan ya. Maka Ag plusnya 0 ya. Ag plusnya 0 berarti PAG-nya tidak bisa ditentukan ya. Kemudian yang B pada penambahan 25,50 ml Ag plus. Ini konsentrasinya sangat kecil ya dibandingkan dengan masih sangat kecil dibandingkan dengan volume dan konsentrasi dari NaCl-nya sendiri ya. Jadi karena ini belum sampai titik ekivalen. Tetapi bisa ditentukan ya. Bisa ditentukan dari menghitung dengan menggunakan KSP ya. Nah, ini ya Cl-nya berapa ya, dari Cl-nya ya akan diperoleh Ag plus. Cl- ya, konsentrasi Cl- adalah sama dengan konsentrasi NaCl ya kan. NaCl dalam air kan terurai menjadi Na plus dan Cl-. Sehingga konsentrasi Cl- sama dengan konsentrasi NaCl. Awalnya ya. Awalnya adalah berapa? 50 ya, 50 kali 0,05 ya NaCl-nya. Kemudian dikurangi ya, dikurangi AgCl yang ditambahkan. Ag nitrat yang ditambahkan yaitu 24,5 ya, dan konsentrasinya adalah 0,1. Dibagi volume total. Volume totalnya adalah NaCl tadi 50, kemudian Ag nitrat adalah 24,50. Di sini ketemu 6,71 kali 10 pangkat minus 4. Yaitu Cl-nya. Kemudian Ag plusnya berapa? Ag plus adalah KSP per ya. KSP per konsentrasi Cl-nya ini ya. Ya, ini KSP AgCl dibagi ini Cl-. Di situ nanti akan ketemu konsentrasi Ag plus. Ya, ketemu konsentrasi Ag plus. Setelah itu dibuat min log-nya. Ya. Min log dari Ag plus yaitu min log 2,71 10 pangkat minus 7 sama dengan 6,57. Jadi meskipun belum ada kelebihan secara teori ini ya, belum ada kelebihan dari Ag plus, tetapi di dalam larutan itu sudah ada Ag plus dalam konsentrasi yang sangat kecil ya, yaitu 2,71 10 pangkat minus 7. Ya. Jadi meskipun
belum titik ekivalen, tetapi Ag plusnya itu sudah ada. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa AgCl bagaimanapun juga meskipun dia endapan, itu ada sebagian yang larut, ya, ada sebagian yang larut. Oleh karena itu, ini adalah itu kejadian itu, ya. Jadi sebelum titik ekivalen itu pun ada Ag plus, ya, Ag plus dengan jumlah ini, ya. Bisa ya dipahami ya, dan bisa dibayangkan, ya, dan bisa dibayangkan. Jadi hubungannya Ksp dan konsentrasi Ag plus serta konsentrasi Cl min, ya. Kemudian yang C ya ini adalah tepat ekivalen. Kenapa kok tepat ekivalen? Perkalian 50 kali 0,05 adalah sama dengan perkalian antara 0,1 dan 25. Ya, bisa ya dipahami ya. Dia menyebutkan di sini adalah ekivalennya ya. Titik ekivalen. Berarti Ag plusnya berapa? Ya. Ag plusnya sama dengan Cl min. Berarti berapa? Ag plus sama dengan akar dari Ksp. Ya, akar dari Ksp adalah 1,82 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 1,35 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga PAG sama dengan min log 1,35 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 4,87. Ya, selanjutnya kalian bisa latihan yang ini ya. Kemudian dalam argentometri itu ada beberapa cara untuk menentukan titik ekivalen. Ada beberapa cara untuk menentukan saat tercapainya titik ekivalen, yaitu dengan pembentukan endapan berwarna, yaitu metode Mohr. Ya. Kalian kemarin sudah mencoba, yaitu untuk membaku Ag plus dengan menggunakan NaCl, itu menggunakan metode Mohr. Ya. Kemudian pembentukan senyawa berwarna yang larut, metode Volhat. Ini menentukan Br min secara tidak langsung, yaitu titrasi kembali ya dengan titran KCNS ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan indikator absorpsi, yaitu metode Wayans. Ini kalian juga sudah melakukan. Ya, kalian juga sudah melakukan. Yang pertama kita bahas pembentukan endapan berwarna, yaitu metode Mohr. Ini ditemukan oleh Mohr pada tahun 1856. Ya, tahun 1856. Untuk penentuan klorida dan bromida, yang lain tidak, ya, yang lain tidak. Imin bagaimana begitu ya? Mungkin kalau imin sulit karena apa, nanti endapannya itu kan masih kan mirip ya, AgI dengan Ag kromat mungkin mirip warnanya. Jadi ada kesulitan dalam analisis nantinya ya. Jadi untuk metode Mohr itu adalah untuk penentuan klorida dan bromida. Di sini digunakan indikator K2CrO4. Indikator akan bereaksi dengan sedikit kelebihan dari titran Ag+, ya. Dengan reaksi CrO4 2- plus 2 Ag+ menjadi Ag2CrO4. Ya. Ini tidak pakai min ya. Dan ini reaksinya harusnya bolak-balik ya, harusnya bolak-balik. Saat titik akhir titrasi ya, saat titik akhir titrasi ini di dalam larutan akan terdapat dua jenis garam yang sukar larut, yaitu AgCl dan Ag2CrO4. Ya. Ini saat titik akhir titrasi. Jadi ada dua garam yang dua-duanya tidak larut. Dengan Ksp masing-masing, Ksp AgCl adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 10 dan Ksp Ag2CrO4 adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian karena kita menggunakan indikator K2CrO4, kemudian berapa konsentrasi indikator yang digunakan ya, sehingga nanti harapannya ketika titik akhir titrasi sudah terjadi, maka segera terbentuk endapan AgCrO4, sehingga harus ada perhitungan berapa jumlah Ag2CrO4 yang ditambahkan.
Untuk mengetahui berapa besarnya konsentrasi larutan K2CrO4 yang dapat digunakan sebagai indikator, perhatikan cara perhitungan di bawah ini. Misalnya dalam titrasi larutan NaCl 0,1N dengan larutan AgNO3 0,1N, ke dalam larutan NaCl ditambahkan beberapa mili larutan K2CrO4. Ya, artinya ketika kita mau titrasi, itu kita tambahkan K2CrO4 ya. Oleh karena konsentrasi ion Cl- dalam larutan relatif besar, ya kan? Konsentrasi 0,1 ini relatif besar, yaitu 0,1 normal, maka pada penambahan ion Ag akan terbentuk endapan AgCl ya. Jadi endapan itu segera terbentuk ketika kita titrasi ya, karena konsentrasinya sudah cukup besar, jadi jauh lebih tinggi daripada Ksp AgCl sendiri. Pada saat garam Ag2CrO4 mulai mengendap, maka di dalam larutan terdapat dua jenis garam yang sukar larut dalam keadaan kesetimbangan, yaitu AgCl dengan Ksp 1,2 kali 10 pangkat minus 10 dan Ag2CrO4 dengan Ksp 1,7 kali 10 pangkat minus 12. Ksp AgCl sama dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 10, sama dengan perkalian konsentrasi Ag plus dan konsentrasi Cl-, ya kan? Jadi Ksp AgCl adalah perkalian konsentrasi Ag plus dan konsentrasi Cl-. Sedangkan Ksp Ag2CrO4 ya, di sini adalah nilainya 1,710 pangkat minus 12 adalah perkalian konsentrasi Ag plus ya, kalikan koefisiennya, kemudian dipangkatkan koefisiennya, kemudian dikalikan konsentrasi CrO4 2- ya. Ya, kalau ini terurai dalam air menjadi 2 Ag plus CrO4 2- ya, sehingga ini dipangkatkan koefisiennya. Jadi perbandingan antar besarnya konsentrasi ion Cl- dengan konsentrasi CrO4 2- adalah Cl- kuadrat per CrO4 2-. Kenapa ini kuadrat? Kita lihat di sini ya. Di sini CrO perbandingannya ya, CrO4 2- ya. Kemudian di sini pangkat 2. Sehingga untuk menyamakan ini juga harus dipangkatkan 2 sehingga ini pangkat 2. Ya. Jadi ini pangkat 2, ini tetap. Ya. Sehingga Ksp-nya juga harus dipangkatkan 2. Ini Ksp pangkat 2. Jadi 1,44 kali 10 pangkat minus 20 dibagi 1,70 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 0,847 kali 10 pangkat minus 8. Sehingga konsentrasi CrO4 2- adalah sama dengan konsentrasi Cl- kuadrat dibagi 0,84710 pangkat minus 8. Ya, kalau ini kan harga perbandingan. Sehingga untuk CrO4-nya adalah Cl- kuadrat dibagi harga perbandingan itu. Ini saya ulang menulisnya di sini ya supaya bisa terlihat. Pada titik ekivalen besarnya Cl- ya sama dengan akar Ksp AgCl ya. Kenapa kok pada titik ekivalen itu seperti itu? Ya karena jumlah Cl- sama dengan Ag+, sehingga konsentrasi Cl- sama dengan konsentrasi Ag+, sama dengan akar dari Ksp itu, yaitu akar dari 1,210 pangkat minus 10 sama dengan 1,095 kali 10 pangkat minus 5 normal. Jadi seandainya ion CrO4 2- terendapkan tepat pada titik ekivalen, yaitu konsentrasi Cl- adalah 1,095 kali 10 pangkat minus 5N. Maka CrO4 2- ya, ini tadi Cl-nya dimasukkan angkanya. Angka itu dimasukkan kuadrat dibagi 0,847 10 pangkat minus 8 dibagi ini. Ya. Sama dengan 1,4 kali 10 pangkat minus 2 normal. Atau konsentrasi larutan K2CrO4-nya adalah sama dengan 0,014 molar. Jadi inilah konsentrasinya yang ditemukan dengan cara perhitungan. Tetapi
Agar supaya warna merah dari endapan Ag2CrO4 dapat disaksikan oleh mata dengan jelas, maka larutan Ag nitrat ditambahkan sedikit berlebih. Ya kan? Sedikit berlebih ketika titrasi itu kan ada kelebihan Ag+, ya. Sehingga dalam prakteknya, larutan K2CrO4 yang digunakan lebih encer, biasanya antara 0,003 sampai 0,005 molar. Ya. Lebih encer tidak apa-apa karena di sini Ag+-nya konsentrasi cukup besar, sehingga KSP bisa terlampaui. Karena jika konsentrasinya antara 0,01 sampai 0,02 molar, akan sangat sukarlah untuk menyaksikan terbentuknya warna merah muda dari endapan Ag2CrO4. Kemudian apabila misalnya larutan K2CrO4 yang digunakan sebagai indikator konsentrasinya adalah 0,003 molar, berapakah kesalahan titrasinya? Larutan K2CrO4 0,003 molar dalam larutan akan memberikan ion CrO4 2- sebesar 0,003 molar, sehingga ion ini akan mengendap sebagai garam Ag2CrO4 apabila besarnya konsentrasi ion Ag+ adalah, ya, maksudnya dengan konsentrasi sekian, berapa konsentrasi Ag+ yang ditambahkan supaya melampaui KSP, ya. Konsentrasi Ag+-nya adalah akar dari KSP Ag2CrO4 per konsentrasi CrO4 2-, ya, adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 12 per 0,003, ya, dimasukkan angka itu, sehingga Ag+ yang diperlukan adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 5 molar, ya, jadi cukup kecil. Tetapi apabila ion CrO4 2- ini akan terendapkan sebagai garam Ag2CrO4 tepat pada saat titik ekivalen, yaitu pada konsentrasi CrO4 2- adalah 1,4 kali 10 pangkat minus 2, seperti yang sudah dihitung tadi, ya. Maka besarnya konsentrasi ion Ag yang diperlukan adalah, ya, konsentrasi Ag-nya berapa? Adalah akar dari KSP Ag2CrO4 per CrO4 2-. Kemudian dimasukkan KSP-nya adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 12, terus CrO4-nya dimasukkan 1,4 kali 10 pangkat minus 2. Di sini Ag plus-nya adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, ini kan ada selisih, ya. Kemudian selisih ini apakah berpengaruh apa tidak? Misalnya kesalahannya sampai berapa, begitu maksudnya, ya. Jadi terdapat perbedaan antara Ag plus, ya, sebanyak 2,4 kali 10, 2,4 minus 1,1 kali 10 pangkat minus 5 atau 1,3 kali 10 pangkat minus 5 molar. Jadi bedanya hanya seperti itu, biasanya sedikit, sangat sedikit. Apabila seandainya banyaknya volume larutan pada titik ekivalen adalah 150 ml, maka perbedaan tersebut hanyalah 150 kali 1,3 kali 10 pangkat minus 5 mg ekivalen sama dengan 195 kali 10 pangkat minus 5 mg ekivalen. Dan ini sama dengan 195 kali 10 pangkat minus 5 dibagi 0,1 mili. Ya, ini maksudnya itu tetesan Ag plus-nya, ya. Sama dengan 1,95 kali 10 pangkat minus 2 ml atau 0,02 ml, sehingga bisa diabaikan, ya. Jadi selisihnya hanya 0,02 ml saja, ya, antara teori dan prakteknya, sehingga kesalahan itu dapat diabaikan. Lagi pula perlu diingat bahwa agar supaya perubahan warna dalam larutan dapat disaksikan oleh mata, dalam larutan harus ada kelebihan bereaksi paling sedikit 1 tetes atau 0,05 ml larutan Ag nitrat 0,1 normal. Kesalahan hanyalah 0,02 dibanding 0,05 sama dengan 0,5 tetes, jadi setengah tetes. Kesalahan ini adalah semakin besar apabila larutan yang dititrasi semakin encer. Jadi oleh karena itu konsentrasi, karena ini reaksi pengendapan, maka konsentrasi sampel dan titranya itu
tidak boleh terlalu encer. Karena bagaimanapun akan berpengaruh terhadap pengendapan indikator ya. Misal untuk titrasi larutan dengan konsentrasi 0,01 normal, maka kesalahan titrasinya adalah 0,6% ya. Maka itu kita biasanya 0,1 gitu ya. Tapi karena untuk argentometri itu lumayan mahal ya, perak nitrat, maka itu biasanya kita memberi 0,07 gitu atau 0,08 sekitar itu ya. Jadi untuk menghemat ya karena mahal. Kemudian pH larutan berapa ya untuk metode MOR? Titrasi argentometri cara MOR harus dilakukan pada pH netral atau sedikit basis, yaitu pH 6,5 sampai 9 ya. Apabila larutan bersifat asam, maka akan terjadi reaksi berikut. Ya, karena kromat itu sangat dipengaruhi oleh suasana ya. Suasana kalau terlalu asam, ya kalau asam maka akan terbentuk bikromat ya. Nah, bikromat ini kan tidak bisa mengendap dengan Ag plus ya. Padahal kalau misalnya ini suasana asam, maka konsentrasi CrO4 minnya CrO4 2-minnya kecil ya. Dia bergeser ke kanan, reaksinya bergeser ke sana sehingga ini konsentrasinya kecil sehingga tidak akan sulit terbentuk terbentuk Ag2CrO4 dan Cr2O7 2- ini tidak bisa mengendap dengan Ag. Ya. Ataupun mungkin seandainya bisa mengendap ceritanya sudah lain lagi ya, karena itu tadi perhitungannya adalah untuk kromat ya, bukan untuk bikromat. Jika larutan bersifat basa akan terbentuk endapan AgOH dengan KSP 2,3 kali 10 pangkat minus 8. Nah, ini penting sekali misalnya pengaturan pH tadi. Tapi biasanya kita tidak perlu menambahkan apa-apa ya, karena ketika titrasi itu sudah sekitar pH-nya sudah benar ini. Tetapi seandainya ada soal ya misalnya, kenapa titrasi argentometri cara MOR dilakukan pada pH netral atau sedikit basis ya, yaitu 6,5 sampai 9. Apa jawaban kalian? Jangan ada yang menjawab karena itu kondisi terbaik. Ya. Ya jelas lah itu kondisi terbaik. Maka itu kita bertanya, kenapa dilakukan pada pH itu? Gitu ya. Jawaban kalian adalah harusnya gini. Apabila dilakukan pada suasana asam maka begitu ya. Kemudian bila dilakukan suasana basa maka lah itu jawabannya. Ya, jadi jangan menjawab karena itu kondisi terbaik. Ya. Kalau jawaban itu mudah ya. Jawaban seperti itu mudah, semua orang bisa. Ya, itu yang sering saya dapatkan ketika saya koreksi soal. Ya, jadi jawabannya jangan begitu. Jadi ambil kiri dan ambil kanan. Ya, jangan ngomong itu kondisi terbaik. Ya memang kondisi terbaik itu. Ya. Jadi kalau menjawab soal itu harus yang benar dan logis ya, kita ilmuwan ya. Jadi apabila larutan yang akan dititrasi ternyata terlalu asam, maka harus dinetralkan dengan menambahkan CaCO3 murni berlebih atau Na2CO3 berlebih. Pertanyaannya, kenapa tidak ditambah NaOH? Ya, NaOH terlalu basah, ya, terlalu kuat. Kalau ini kan basah tapi tidak terlalu kuat ya, karena ada pembandingnya ini. Ya, ini juga basah tapi tidak terlalu kuat. Kalau NaOH sangat kuat sehingga nanti suasana basah malah nanti peraknya akan mengendap gitu ya. Kalau terlalu basah itu diasamkan dengan asam asetat, kemudian baru dinetralkan dengan CaCO3. Lah kenapa kok tidak ditambah asam nitrat misalnya? Gimana? Kalau terlalu asam akan terjadi apa? Cr2O4-nya menjadi Cr2O7 2- ya, sehingga kadar K2CrO4-nya kecil dan KSP-nya bisa tidak terlampaui atau endapan Ag2CrO4-nya itu tidak segera mengendap ya, sehingga penentuan titik akhir titrasi terlalu jauh dengan titik ekivalen sehingga mengakibatkan kesalahan titrasi ya. Titrasi harus dilakukan pada suhu kamar ya,
suka makan mudah, enak ya. Karena kelarutan garam Ag2CRO4 menjadi besar dengan kenaikan temperatur ya. Jadi banyak endapan yang misalnya tuh dia itu dia larut ya, misalnya dengan pemberian dengan memanaskan ya, misalnya dengan pemanasan. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.